ditendang, diperlakukan sangat diskriminatif. Yang nendang itu ada aparat misalnya. Kenapa sih Bu, HAM di Indonesia tuh belum bisa diterapkan dengan maksimal? Ngomong-ngomong, pernah ketemu desa penari nggak sih Bu? Ya. Waduh! Daripada lu ngajak ngobrol yang kagak tahu siapa, kita ngobrol aja nih sama siapa? alumni Unpar juga dan punya peran penting di Indonesia. Gue kenalin, Ibu Sandra Moniaga. Beliau ini alumni Unpar juga, dan sekarang menjabat sebagai komisioner Komnas HAM. Oh iya? Luar biasa kan? Bu, ngomong-ngomong, waktu kuliah di Unpar angkatan berapa Bu? Aduh. Kalau boleh tahu nih. Aduh. Kerjain nanya angkatan mulu, Robi. Angkatan 81. Oh, 81. Udah lahir belum? Belum. Iya benar. Belum saya, belum. 81 saya. 81 ya? Selesai 86. Maunya selesainya 88, 89, tapi waktu itu peralihan dari non SKS ke SKS. Jadi saya sempat off sebenarnya 1 tahun karena ekspedisi ke Papua dengan Mahitala Unpar. Iya benar, Ya. Ibu juga aktif. Iya, saya di Mahitala Unpar, dan tapi karena peralihan kami dikasih kesempatan ujian terus, jadi selesai akhirnya. Oh. Dan lumayan lah, IP saya tinggi. biarpun main. Dulu mah emang kuliah lama tuh emang pengen nikmatin dulu Bu ya, bukannya karena Mau apa nikmatin, mau banyak jalan, banyak kegiatan. Tapi kan Mahitala juga melakukan kegiatan sosiologi pedesaan. Oh. Jadi ada kegiatan pengabdian sosialnya masyarakat. ya? Ke desa-desa gitu? Penelitian juga ada kami di Papua. Oh. Waktu ke desa itu Bu, ngomong-ngomong, pernah ketemu desa penari nggak sih Bu? Ya. Waduh! Bisa joget tuh. Bisa joget Desa tuh. apa? Bisa joget tuh. Ada nggak sih tuh? Nggak relate nih. Ibu belum nonton kayaknya, Ibu belum nonton ya? Enggak. Itu jadi, Nggak sekarang ada jadi topik. film dengan penonton terbanyak Bu di Oh Indonesia. gitu ya? Iya. Oh. Udah, oke. kita skip aja lah Iya, ya. kita skip. Ibu juga pernah sebelum di komisioner Komnas HAM pernah bergabung di Walhi dan bikin beberapa NGO juga Bu ya, aktif ke sosial ya. Luar biasa. Banyak aktif di NGO gitu juga ya Bu ya, berarti? Iya, lebih banyak sejak lulus sampai 2000, ya sampai sebelum di Komnas juga tetap aktif di berbagai organisasi non pemerintah. Kenapa sih Bu milih ke organisasi non pemerintahan? Padahal kan kalau hukum misalnya, saya mau cari duit banyak jadi lawyer, notaris. jadi yang lain, notaris gitu. Kenapa sih Bu? Kalau dari refleksi saya sih ini panggilan. Oke. Jadi ketika saya di Papua itu, saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana beberapa warga itu ditendang, diperlakukan sangat diskriminatif. Jadi kalau mereka ke warung dipukul oleh orang lain gitu, terus juga yang nendang itu ada aparat misalnya. Tapi mereka nerimo aja. Dari situ saya melihat bahwa ada persoalan ketidakadilan. Ya. Sekolah hanya 1 guru untuk 1 sekolah. Satu sekolah. Satu sekolah, Muridnya 1 guru. Jadi gantian guru itu ntar lari dari ruangan sini pindah ke ruangan sana. Jadi ada persoalan serius soal ketidakadilan. Dan saya merasa kalau kita kerja sebagai lawyer, kerja sebagai hakim atau sebagai jaksa, ya itu kerjaan yang diminati banyak orang. Iya. Tapi nggak banyak orang mau kerja untuk membantu masyarakat memahami hak-hak mereka. Dan juga pada saat itu saya sangat concern dengan lingkungan, sampai sekarang ya, bahwa kondisi lingkungan kita kritis dan nggak banyak juga orang yang mau kerja. Dan ternyata sarjana hukum, ilmu kita berguna juga. Misalnya pada saat itu pendidikan buat masyarakat tuh nggak banyak yang melakukan pendidikan hukum ya. Yang kedua tentang bagaimana memberikan masukan kepada pemerintah agar peraturan perundangan diperbaiki, agar dibuat lebih menghormati hak-hak masyarakat. Ternyata banyak sekali masyarakat yang tidak paham haknya. Ada LBH pada saat itu.
tapi belum banyak yang bekerja pada pendidikan hukum bagi masyarakat di kampung-kampung terutama ya, yang tanahnya diklaim oleh perusahaan, diklaim oleh pemerintah. Itu kan zaman Orde Baru. Nah, jadi dari situ saya melihat, oke, ini ada tugas yang bisa kita jalankan, yang bisa membantu orang banyak. Ya memang uangnya nggak banyak, tapi ada satu, saya bisa banyak jalan. Oh, jadi traveling. Saya bisa banyak jalan, saya punya Menikmati banyak tanah. kawan, saya bisa punya banyak sahabat. Oh, itu alasan-alasan Ibu Tapi kenapa? utamanya adalah saya bisa membantu orang, Membantu. saya digaji, meskipun gaji saya nggak sebanyak kalian mungkin. Enggak juga. Ini Bu. Pada saat itu ya, pada saat itu. Nah, tetapi saya mendapat kepuasan. Saya bekerja dengan kalangan rohaniwan, dengan guru, dengan banyak masyarakat di kampung-kampung. Ya. Jadi Ibu di sana juga banyak ketemu orang dari segala lapisan masyarakat lah Bu ya. Betul. Itu makanya Ibu makin kayaknya ini jalan gue nih ibaratnya waktu itu saya tancapkan karir saya di sini seperti itu Bu. Iya, dan saya punya kesempatan banyak ketemu banyak orang. Saya bisa ketemu menteri yang orang lain masih berjuang berharap menteri. Saya bisa ketemu Ngobrol langsung. Pak Emil Salim itu dari sejak saya di Walhi. Bisa memberikan masukan ke beliau. Kita bisa ke DPR juga didengar. Jadi satu, intellectually kita juga bisa banyak berkembang karena kita belajar banyak issues, banyak kesempatan belajar, ada banyak course yang bisa diikuti. Yang kedua, kita belajar pada dunia nyata, persoalan real yang ada di masyarakat. Dan yang ketiga, kita bisa membantu orang secara konkret. Di situ yang, jadi saya menemukan kepuasan bisa bekerja langsung dan bermanfaat langsung ilmu yang saya pelajari. Ya, yang akhirnya sekarang Ibu jadi komisioner Ya, Komnas HAM. Ya, kemudian ketika ada proses pemilihan, sebagian teman minta saya untuk ikut mendaftar. Oh, itu daftar juga ya Bu? Ada Daftar dan kirim CV. Iya, jadi prosesnya betul kirim Tetep ya, CV, tetep, kirim CV proper test gitu ya. ya. Harus ada fit and proper test di DPR. Saya dipilih DPR. Wih. 500 orang ya. Waktu itu ya, tapi komisi 3 ya biasanya Oh, di khusus komisi komisi 3. 3. Tapi lewat proses seleksi panjang juga, hampir 6 bulan. Oh, dan itu saingannya banyak Bu ya? Waktu yang ini saya periode kedua ya. Ya. Oh, oke. Oh, Jadi kedua. pertama 2012 sampai 2017 itu sekitar 300 lebih ya kalau nggak salah waktu itu yang daftar. Yang daftar. Yang lolos seleksi administratif. Iya. Kalau yang masukin mungkin banyak ya, tapi nggak Oke. yang Sampai yang lolos. beneran ikut proses ya hampir 400. Yang kedua waktu 2000 untuk 2017 2022 ini yang periode sekarang itu juga sekitar Oh, berarti periode yang kedua ini sebenarnya udah masuk tahun terakhir nih Bu ya? udah sebentar lagi November. Oh, sebentar. Sudah Ya, mau ya. pensiun. Oh, wah Nikmati kita beruntung hidup. nih Ibu Ya, masih pas. kita undang ya, gitu. Nah, Bu kebetulan nih, Ibu kan komisioner Komnas HAM. Saya mau nanya Bu, sebenarnya ini kegelisahan kami semua nih mungkin. Kenapa sih Bu HAM di Indonesia tuh bisa belum bisa diterapkan dengan maksimal? Pertanyaan bagus. Wih, jelas. Bukan kasih kan pertanyaannya Pak? Mantap. Kalau Pak Bu dosen bilang ada nilai dulu. Dikasih coklat. Jadi ada beberapa hal. Ya. Yang pertama, Indonesia kan mengalami situasi dipimpin oleh pemerintahan otoriter cukup panjang. Ya. Jadi dalam masa pemerintahan otoriter itu baik dari peraturan perundangan, substansinya juga banyak yang nggak beres. Yang kedua, institusi kita juga defisit, misalnya peradilan dan lain-lain itu juga mengalami degradasi ya, profesionalisme kualitas. dan lain-lain. Kemudian kultur, masyarakat juga tidak terbiasa memahami dan juga menjalani dan menghormati hak asasi manusia. Nah, tiga ini setidaknya dicoba untuk diperbaiki ketika reformasi. Reformasi kita punya Undang-Undang Dasar di amandemen, Ya. ya pasal 28 itu dengan ABCD itu cukup banyak. Sebenarnya kita punya konstitusi yang termasuk terbaik untuk substansi HAM-nya. Oh, termasuk terbaik Ya. Bu.
Lumayan kan? Kemudian selain itu kita sudah punya juga Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang disahkan tahun 99. Jadi sebelum amandemen sudah ada tuh Undang-Undang HAM itu. Kita juga punya Undang-Undang Pengadilan HAM. Nah, artinya apa? Sudah ada perbaikan dari substansi hukum. Kita ratifikasi 9 dari berapa konvensi penting. Misalnya, Kovenan Hak Sipil Politik sudah kita ratifikasi 2005. Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya sudah kita ratifikasi. Kovenan penghapusan kekerasan terhadap perempuan sudah kita ratifikasi, bahkan itu di era Orde Baru. Kovenan anti penyiksaan tahun 98. Jadi itu hadiah reformasi. Masih tanda tangannya Pak Habibie itu. Jadi ada beberapa kovenan penting. Kovenan terakhir tuh soal, saya lupa, buruh migran kalau nggak salah yang terakhir juga. Nah ini kovenan-kovenan penting. Artinya apa? Perangkat hukum sebenarnya sudah lumayan. Ya, udah lumayan baik ya Bu. Nah tetapi kita masih punya banyak peraturan perundangan yang belum didasarkan pada prinsip HAM. Antara lain KUH pidana, KUH perdata, hukum acaranya, kemudian undang-undang sektoral misalnya. Nah itu satu. Yang kedua, pada level institusi, jadi gini, dari segi institusi yang namanya hak asasi manusia itu kan harus di mainstream, ya kan? Karena kan dia adalah perspektif yang harus ada di semua level. Siapa yang melakukan itu? Harusnya pemerintah. Tapi kalau pemerintahan otoriter kan memang perspektif HAM-nya berat. Siapa yang bisa melakukan itu? Ya bisa lembaga HAM. Jadi kalau Komnas itu kan lembaga negara independen pengawas fungsinya. Bisa juga pihak perguruan tinggi dan lain-lain. Tapi kalau dari segi kelembagaan, pemerintah membentuk Komnas 93, tapi sebenarnya belum melakukan reformasi atas institusi-institusi peradilan dan yang lain-lain. Ya. Nah dari segi kultur juga proses pendidikan tentang HAM belum masif tahun itu. Bagaimana setelah reformasi? Setelah reformasi, dari segi peraturan perundangan sudah lumayan, tapi belum seluruhnya diperbaiki. Dari segi kelembagaan sudah lebih banyak. Sudah ada Komnas Perempuan, kemudian ada Komnas Perlindungan Anak, ya, dan lain-lain. Dan Kompolnas dibentuk kan? Ada Komisi Judisial juga dibentuk. Jadi itu namanya kalau dalam konsep negara hukum auxiliary body. Ya, lembaga pelengkap atau bisa juga disebut guardian institution. Lembaga pengawas dari rule of law. Nah, rule of law ini nggak bisa berjalan sendiri. Di seluruh dunia itu ada guardian institution atau auxiliary body. Seperti Komnas HAM, Komisi Judisial, ada Ombudsman misalnya. Itu semua institusi yang memang fungsinya membantu mengoreksi institusi negara agar dia berfungsi betul sesuai prinsip-prinsip rule of law. Nah, bagaimana dengan budaya? Budaya juga mulai banyak pendidikan tentang HAM. Tapi ini kan perlu waktu. Dan perlu political will. Political will dari pimpinan, tapi juga perlu ada konsensus nasional. Nah, ini yang agak kurang kayaknya. Nah, tadi Ibu tuh udah jelasin tuh banyak pendukung-pendukung untuk kita menegakkan HAM di Indonesia sebenarnya. Bahkan salah satu yang terbaik tuh, salah satu desain-desainnya ya Bu ya. Gitu, dasar-dasarnya. Tapi Bu ya, ini pertanyaan saya juga nih sebagai dulu mantan mahasiswa ya, gitu. Wah, Ibu udah mulai senyum-senyum nih. Saya mau kasih nilai lagi kali ya. Mantan mahasiswa. Ditekankan Kalau kamu ikut S2 nanti kamu mahasiswa lagi. Iya betul. Saya mau nanya Bu, tadi kan Ibu udah jelasin tuh, udah banyak pendukung-pendukung kita untuk menegakkan HAM, gitu. Tapi kenapa sih Bu, sampai saat ini nih pelanggaran-pelanggaran HAM berat dulu belum bisa terungkap tuh Bu. Padahal ya pemimpin kita sekarang nih periode 1, periode kedua udah ngejanjiin kita tuh. Iya, janjiin kita, oke, kita ini akan usut gitu, akan saya selesaikan gitu. Tuh apa sih Bu masalahnya Bu? Jadi di Indonesia itu kan pengakuan adanya pelanggaran HAM berat itu kan baru dinyatakan di Undang-Undang 39 ya, tahun 99, kemudian diatur di Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Kita cuma mengakui genosida dan kejahatan kemanusiaan. Dan Komnas HAM dalam undang-undang itu dinyatakan adalah pihak yang bertugas melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM berat dan juga menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran HAM berat. Nah, kemudian jaksa melakukan penyidikan.
untuk melengkapi bukti dan membawa ke peradilan. Pengadilan dibentuk ya oleh Mahkamah Agung, dan disitulah diputuskan siapa yang pelaku dan lain-lain. Nah, apa artinya? Artinya penyelidikan oleh Komnas HAM harusnya ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung untuk dilengkapi berbagai dokumennya. Karena apa? Karena Komnas HAM, dari penyelidikan Komnas HAM itu sudah bisa disimpulkan memang terjadi pelanggaran HAM. Tapi dengan kewenangan yang terbatas, kami tidak bisa mengumpulkan cukup bukti. Dan memang itu ranahnya ranah Kejaksaan Agung. Nah, yang terjadi sekarang lempar-lemparan dari Komnas ke Kejaksaan Agung. Nanti sama Kejaksaan Agung dikembalikan. Lempar lagi. Kurang lengkap, kurang tidak ada penterjemah tersumpah misalnya. Istilahnya P19 gitu, Bu? Iya, pokoknya dia nggak pernah P19, tapi terus balik. Nanti oleh Komnas bilang, bagaimana mungkin kita dapetin penerjemah tersumpah pada tahun segini di Papua misalnya, atau di Aceh. Jadi dari situ Pak Presiden sudah berulang kali memerintahkan Jaksa Agung untuk menindaklanjuti. Ditindaklanjuti oleh Menko Polhukam lagi, tapi kembali lagi. Nah, akhirnya kami berkesimpulan bahwa memang belum ada keseriusan ya dari Kejaksaan Agung untuk melakukan langkah-langkah yang lebih kalau istilah kita progresif, tidak terjebak dengan persoalan yang terlalu teknis normatif. Karena persoalan pelanggaran HAM berat ini punya satu dimensi, dampaknya kan luar biasa. Ya, korban begitu banyak, traumanya luar biasa. Yang kedua, peristiwa yang terjadi sudah cukup lama, sehingga kita juga tidak bisa menggunakan pendekatan-pendekatan yang terlalu konvensional untuk proses penyelidikan dan proses penyidikan. Akhirnya, setelah beberapa tahun kami mendorong Presiden, peristiwa Paniai akhirnya kan, yang ditindaklanjuti. Ini kalau bahasa kita, telur sudah mulai pecah. Dan itu memang sesuai rekomendasi kami. Karena apa? Karena dia terjadinya baru 2014 ya. Pak Presiden kan waktu itu baru diangkat, peristiwa terjadi Desember 7 Desember 2014 di Papua, sehingga para korban saksi masih ada semua. Nah, tetapi kembali lagi untuk peristiwa-peristiwa misalnya kayak di Aceh, itu kan luar biasa. Di Papua ya, itu luar biasa. 65 bayangkan, korbannya itu udah banyak yang meninggal. Iya, saksinya juga udah nggak ada itu pasti. Ada yang bisa masih ada juga, diminta, itu juga ada. Tapi poinnya adalah bahwa kita perlu berpikir out of the box gitu loh, untuk melihat betul ada prinsip-prinsip hukum yang harus dihormati, betul. Tapi mari kreatif dan coba belajarlah dari International Criminal Court, misalnya dari Den Haag. Bagaimana sih mereka memeriksa kasus Rwanda misalnya? Bagaimana mereka memeriksa kasus Yugoslavia? Ya, pelajari dong itu semua. Bagaimana proses pembuktiannya? Apa yang bisa dilakukan oleh negara? Yang penting ada itikat baik dulu. Nah, jadi kembali pertanyaannya, kalau buat saya saat ini tidak cukup ada political will, dan saya mencurigai memang masih cukup banyak terduga pelaku atau bahasa kami perpetrator yang masih punya kekuatan politik, sehingga ikut mempengaruhi agar proses tidak berjalan. Semoga saya salah, dan semoga ada proses lanjutan. Untuk kita berharap untuk itu, Bu ya. Kita berharap semuanya bisa karena ini penting. Karena betul. jangan sampai kita membiarkan terjadinya impunitas. Ya, Indonesia kan negara hukum, dan kita komited negara hukum yang demokratis berdasarkan hak asasi manusia. Nah, ini yang harus kita jalankan, betul. Ya, biar supaya orang-orang juga makin takut lah ya besok-besok, karena sebenarnya memang takut melakukan loh ya. Takut melakukan. Takut ya? melakukan karena pemerintah serius untuk menyelesaikannya. Betul. Nah, tapi Bu, tadi kan kayaknya emang kalau penyelesaian yang berat dan emang udah lama susah ya. Nah, sekarang saya pengen ngomong yang tadi Ibu juga sempat bahas sebenarnya, karena ada beberapa undang-undang yang kayaknya belum berdasarkan cara berpikir pelindungan HAM gitu, Bu. Ya, salah satunya sekarang lagi hangat nih, yang lagi booming di masyarakat. Apaan, RKUHP. Oh, RKUHP. RKUHP. Ayo singkatan apa? Ayo. Kitab rancangan. Masih rancangan. Aku pura-pura doang supaya lucu. Oh, gitu. Iya, biar lucu ya.
Yang mainnya pakai borgol, Iya, rancangan undang-undang, rancangan undang-undang hukum pidana. Iya, kan sekarang kayaknya lagi pengen nanya aja sih Bu, pandangan dari Komnas HAM terkait draft yang terbaru ini atau isu-isu yang memang udah berkeliaran di masyarakat itu apa? Bu, sebelum kesana deh, sorry Per. Boleh. Sejauh mana sih Bu keterlibatan Komnas HAM dalam pembentukan RUU KUHP? RUU KUHP ini kan berprosesnya udah panjang ya, udah lebih dari 25 tahun. Jadi dari Soalnya sebelumnya zaman produk Belanda, Bu, ya, makanya kita enggak, pengen karena ubah, kan dulu spiritnya adalah sebagai negara hukum yang merdeka, kita harusnya juga punya undang-undang nasional kan. Ini kan kalau KUHP itu kan masih peninggalan kolonial. Jadi ini harus diperbaiki lah. Nah, dari situlah pemerintah dari zaman, setahu saya dari mulai Pak Soeharto ya, dibentuklah tim. Nah, tapi gagal terus kan. Jadi kalau teman-teman ikuti, dia udah berproses panjang, udah berganti-ganti ketua tim. Ya. Nah, yang terakhir itu almarhum Pak Muladi kan, Prof. Muladi sampai 2019. Kemudian beliau meninggal. Sekarang ketuanya adalah Pak Wamen kayaknya, Wakil Menteri ya, Pak Edi Hiraj. Nah, bagaimana keterlibatan Komnas HAM? Dalam proses ini Komnas HAM lebih mengkritisi setiap ada draft dan memberikan masukan. Bisa kami kadang diundang dalam RDP atau rapat dengar pendapat, tapi kadang juga kami memberikan masukan tertulis. Dan itu bisa ke pemerintah, bisa ke DPR. Nah, untuk draft yang sekarang kami masih menyiapkan masukan tertulis. Tapi kalau untuk draft 2019 kami sudah memberikan masukan. Berarti Komnas HAM juga tetap ikut andil dalam posisinya lebih pemberi masukan karena kami kan bukan tim. Komnas bukan anggota tim penyusun dan Komnas juga bukan DPR. Kalau proses penyusunan peraturan perundangan kan ranahnya pemerintah dan DPR. Kami memastikan proses berjalan dengan baik. Nah, selain mengamati substansi materialnya, kami juga mengkritisi prosesnya. Ya, jadi kami juga mengkritik apabila proses itu tidak partisipatif. Karena kita Indonesia ini kan sejak reformasi kita juga punya peraturan perundangan yang mengatur bahwa proses penyusunan peraturan perundangan itu harus partisipatif. Betul. Ya, disitulah jadi Komnas juga memberikan masukan agar proses betul partisipatif. 2019 itu termasuk momen di mana kami juga mengkritik bagaimana negara sangat tertutup pada saat itu. Nah, teman-teman tahu demo besar kan? Akhirnya di stop dulu. Sampai anak SMA stop dulu. Turun. Nah, sekarang selama 2 tahun dipertanyakan, nggak pernah keluar nih draftnya. Akhirnya tiba-tiba DPR bulan Mei ya bilang udah mau disahkan. Nah, itu yang menggelisahkan lagi kan. Kami mulai tanya lagi, kami menanyakan kepada anggota DPR, menanyakan kepada pemerintah, mereka bilang, oh enggak, kami masih pelajari lagi kok. Komisi 3 bilang, oh sudah mau disahkan. Nah kan ini bingung kita, yang benar yang mana nih? Ya udah, akhirnya klarifikasi, kalau seingat saya 4 Juli akhirnya dirilis kan, ada draft yang dikeluarkan. 4 Juli. Nah, tapi apakah memang ada proses yang terbuka bagi masyarakat? Ini yang kami ingatkan terus. Harusnya pemerintah dan DPR membuka ruang agar ada partisipasi dari masyarakat. Dan partisipasi jangan partisipasi semu gitu ya. Jangan hanya mengundang 3 kelompok, 4 kelompok. Betul. Dan jangan hanya guru besar harusnya kan. Dari banyak pihak yang memang punya masukan, kasihlah ruang. Dari situ. Nah, kalau terakhir, jadi menjawab pertanyaan itu, peran kami lebih sebagai pengawas dan memberikan masukan. Dan Komnas fokus pada beberapa isu yang krusial. Beberapa isu krusial, antara lain soal hukum yang hidup, yang bagi kami juga akan problematik, soal hukuman mati, soal penghinaan kepada kepala negara. Kalau kayak kita anak muda nih Bang Robi, khususnya kan yang masalah itu tuh Bu, yang nggak boleh wanita sama lelaki yang belum bermiliki status nikah ya, nikah resmi itu nggak boleh satu ruangan.
Bang Robi sering belajar bareng soalnya Bu sama junior. Anak Oh, rame banget, tapi rame sebenarnya. Rame. Ya, itu juga yang kami sorot karena kan kita menyadari bahwa Indonesia sangat beragam, banyak suku, banyak agama, dan ada sebagian agama itu yang tidak mudah untuk berproses mendapat pengakuan resmi dari negara atas perkawinannya, ya, catatan sipil. Iya, iya. Contohnya misalnya penganut Sunda Wiwitan dulu tuh ya, Wiwitan. orang Oke. Kaharingan, orang Parmalim, pasti di NTT, di Jawa nih juga banyak kan kawan-kawan yang atau keluarga yang memang sudah menikah menurut adat Secara sudah adat resmi, sama agamanya. tapi belum punya akte perkawinan. Nah itu bisa kena pidana tuh. Iya, betul. Bahkan yang Padahal udah katanya gelandangan, Bu. Nah. Tapi dia kalau ada potensi melanggar ketertiban umum bisa juga didenda, Bu. Lah udah gembel tambah gembel kita enggak. Gimana ya? tapi banyak gembel yang kaya sih sekarang. Ternyata. Ya itu hal-hal yang memang masih banyak pertanyaan dasar. Ya, betul. Penghinaan misalnya kepada presiden. Apa Ya. bedanya penghinaan dengan kritik? Ya, Itu. Nanti Terlalu kalau karet ya. kamu mau kritik, dibilang kita menghina. Iya, 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 iya. Nah ini Tipis. pasal-pasal yang susah. Kemudian juga hukum yang hidup. Ya, itu pasal 2 tuh saya ingat banget tuh. Iya. Iya. Ya hukum yang hidup coba. Harus katanya kalau tidak tertulis pun bisa dipidana kalau di lingkungan tempatnya itu dianggap melanggar Adat ya. Adat, Jadi kayak gitu ya, Bu. kayak hukum adat ya dasarnya. Ya, padahal adat itu sangat beragam dan dinamis. Iya, dinamis. Kalau kita ke Bali, hukum adatnya tertulis kan Ya, di awik-awik, itu lebih jelas. Jadi kalau kita ke sana kita melanggar apa, mereka bisa nunjukin, oh ini kamu Ada melanggar dasarnya. awik-awik ya. Misalnya gitu kita ke pura, kita pakai pakaian yang nggak Ya. sesuai. Nah, tapi kalau kita ke Kalimantan misalnya, sebagian besar hukum adat itu nggak tertulis. Tidak tertulis. Nggak tertulis dan juga institusinya juga sangat beragam. Lah, malah saya juga nggak kebayang misalkan di satu daerah tuh nggak boleh bersin, Bu. Lah saya lagi duduk bersin ditangkap tiba-tiba gimana? Aturan mana? Lah. Bingung. Tiba-tiba ada gini. Itu karena pandemi kali. Iya, Di masa. atau pakai tangan Karena minimal pandemi gitu. kali ya. Itu kan spontan, Bang. Ya maaf, gua nggak tahu. Nggak apa-apa. Mungkin satu lagi nih, Bu. Pertanyaan yang sedikit, mungkin jawaban singkat aja sih, Bu. Kayak saya kemarin sempat ada dengar juga orang yang ya bisa dibilang agak kena lah, agak dilanggar gitu HAM-nya, khususnya sama instansi, misalnya kasus salah tangkap gitu. Nah itu biasanya mereka kalau mau minta bantuan tuh sebenarnya Komnas HAM bisa nggak sih, Bu, dia di tempat mereka menampung permintaan bantuan dari mereka gitu. Intinya Komnas terbuka untuk semua pengaduan. Nanti ada analis pengaduan yang dapat menilai apakah ada unsur pelanggaran HAM atau tidak. Kadang-kadang kan ada yang mengadu soal kawin cerai pun dia aduin ke Komnas. Tiba-tiba ada yang bilang, oh gigi saya dipasang alat gitu. Ngadu ke Komnas juga. Nah yang kayak gitu-gitu dismiss gitu ya. Nah tapi kalau seperti ini biasanya kami layani karena terkait dengan hak atas keadilan. Oke. Ya, hak atas keadilan, kemudian juga hak untuk diperlakukan sama di muka hukum. Ya, jadi equality before law, hak atas keadilan, dan itu bisa digali lebih dalam lagi. Tapi yang paling penting kan kita kembalikan, apabila terjadi salah tangkap apa segala, apakah si pelakunya kena sanksi nggak? Itu kan sebenarnya ada aturan di dalam instansi. Misalnya kalau ini Polri, kan ada aturannya juga. Ya. Udah ada nggak mekanisme untuk mengoreksi hal tersebut? Ya. Jadi Gitu, hal-hal Per. seperti itu. Kalau lo mau belajar-belajar HAM tuh ke Bu Sandra, Iya, benar. jangan ke gua mah Iya, Bang. nggak Nggak tahu pernah. juga sih. Gua kan nggak pernah nanya lu, Bang. Makanya nih kita pas lagi ada Bu Sandra, Iya. kita Salah tanya satu nih. alumni kita ketua Komnas HAM loh dulu. Oh iya. Pak Marzuki Darusman. Oh. Ketua Komnas periode pertama. Ya, ya. Jadi pertama itu dulu Pak Ali Said. Ketua yang kedua tahun 96 atau ya 9 itu Pak Marzuki Darusman. Oh, Bu, terakhir nih Bu, terakhir.
Apa Per? Lu mau nanya apa? Serius banget sih, serius mulu nih. Iya, serius banget pertanyaannya. Gue pengen masuk yang agak-agak nyantai gitu kan. Kita bawa ibu balik nih ke masa-masa kuliah. Ibu dulu apa yang diingat di masa-masa kuliah. Ya gitu sih Bu. Jadi tadi kan dari tadi ngomongnya kayak berat nih Bu. Iya, istilahnya saya juga yang belum lama lulus, tapi kan sebenarnya kangen ya sebenarnya kalau sama Unpar. Ibu sendiri sebenarnya apa sih Bu yang ada nggak yang pernah yang diingat, yang masih terus dikangenin dari Unpar? Apalagi sekarang Unpar ternyata pembangunannya makin luar biasa, udah makin banyak gedung. Itu yang saya kangen. Justru Unpar yang hijau. Wow. Jadi susah dong ketemunya nih. Sekarang sudah nggak bisa ketemu dong. Tahun saya masuk Unpar itu di belakang rektorat ya, yang sekarang itu pohon beringinnya itu 20 orang loh pegangan. Pelukan gini Bu. Iya, 20 orang. Jadi kita kalau jalan, kita pernah bikin kegiatan angkatan saya, bukan? 20 orang. Dan itu mati tahun 84 karena Unpar salah melakukan treatment. Mereka takut akar pohon itu masuk ke bawah. Dulu ada gedung serbaguna ya. Iya. Takut masuk ke situ, dikasihlah obat. Tapi ternyata hujan. Jadi obat itu masuk ke bawah akar yang lain. Matilah pohonnya. Diganti sekarang kan yang di belakang FISIP itu. Iya, yang di FISIP. Tapi masih kecil kan. Iya. Nah, yang saya bayangkan dulu itu pohon-pohon seperti itu menjadi tempat kita bisa nyantai ya Bu ya. nyantai tapi juga berekspresi. Iya. Jadi kawan-kawan mau baca Foto. puisi, mau bikin kegiatan itu bisa di tempat-tempat itu. Nah, Unpar harusnya secara serius menyadari bahwa kita punya batasan untuk membangun. Nah, kalau Unpar mau tetap membangun, harusnya dihitung betul apakah serapan airnya masih sesuai atau enggak. Karena semua di aspal kan, di semen. Ya. Nah, jadi kalau apa yang saya rindukan Unpar yang hijau, yang memang nyaman dan juga membanggakan. Ya. Karena saya orang yang tidak terlalu bangga dengan sekedar gedung, karena bagi saya kampus itu menggambarkan value dari universitas. Oke. Nanti kita chat hijau aja ya Bu ya. Jadi Nanti diedit lagi. Ibu udah berkarir selama ini sejauh ini untuk Indonesia, bahkan ilmu atau prinsip apa yang Ibu masih pegang, yang Ibu pelajari di Unpar? Unpar. Unpar itu kan satu universitas yang mengajarkan bahwa ketika kita berpikir tentang hukum, kita nggak bisa hanya melihat teks, tetapi kita harus mempelajari filosofinya. Pak Arief, kemudian juga almarhum Prof. Sudiman, itu meninggalkan pilar penting bagi Fakultas Hukum Unpar yang menunjukkan bahwa semua mahasiswa Unpar itu tidak hanya belajar teks dan teori biasa, tapi kita belajar filsafat hukum dengan baik. Kita belajar juga filsafat Pancasila dengan baik. Dan kita juga belajar ilmu logika dengan sophisticated. Mungkin kalian masih ngalami Prof. Arief Sidarta? Masih Bu. Itu kan melekat ya. Iya, dan saya rasa itulah kekuatan kita. Karena kita tidak menjadi sarjana yang sekedar sarjana hukum yang tekstual, tapi sarjana hukum yang juga memahami legal reasoning dan juga konteks dari hukum. Itulah menurut saya kekuatan dari Fakultas Hukum Unpar. Luar biasa. Bang Kuning yang meriguna sancaya bakti. Udah Sesanti alma mater. Terima kasih Bu atas hadirannya segala macam. Nah, kita ada hadiah nih buat Ibu. Wes. Nggak terbalik. Hadiahnya silakan Bu. Keren sih. Kasih. Oke. Ini ada sedikit hadiah dari kita Bu. Atas terima kasih. Iya, susah dari tadi. Susah banget nih. Ada Oke, nggak? Bu, ada sedikit Oh, kenang-kenangan. Ada dong Bu. Kayaknya enteng. Jatuh. Ada sedikit kenang-kenangan Bu, plakat. Waduh. Ibu udah mengisi, terima kasih mengisi podcast kami.
Saya juga terima kasih banyak kepada rekan-rekan alumni luar biasa dan semoga kita semua sebagai alumni Unpar bisa bermanfaat bagi orang banyak Tuh, amin. dan juga ikut menggembirakan. Amin. Tuh. Amin, Siap, Bu. amin, 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 amin. Ya, terima kasih Bu Sandra Modiaga dan teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe. Dan komen.